Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Ustadz Salim Rahmatullah, salah satu staf pengajar di pesantren Ar-Rahmah dan juga sebagai dai dari Baitul Mal Hidayatullah. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita. Semoga kita bisa menggunakan semua karunia tersebut dalam hal-hal yang baik ya. Jadi cukup dikatakan kufur nikmat seseorang yang kemudian menggunakan nikmat atau karunia yang diberikan Allah itu pada hal-hal yang tidak baik. Baik, sahabat UB TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah sahabat yang mulia. Bahkan sahabat ini namanya itu ditulis pertama ya di sebuah kitab yang berjudul Ar-Rijal Haular Rasul, atau sahabat. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya, kitab tersebut terjemah menjadi 60 sahabat Nabi ya. Jadi sahabat ini adalah sahabat seorang anak muda ya, ketika belum masuk Islam, yang sangat terkenal di Mekah ya ketika itu. Anak muda ini terkenal karena memang kehidupannya yang mewah, kemudian pakaiannya yang rapi, harum, wajahnya yang tampan mempesona gitu ya. Sampai-sampai kemudian gadis-gadis di Mekah ketika itu tertarik begitu ya. Siapa yang tidak tertarik dengan sosok pemuda ini? Siapakah dia? Dialah sahabat Mus'ab bin Umair ya. Sering mungkin kita dengar nama beliau ya dalam kajian-kajian atau ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz begitu ya. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair ini memang terkenal sahabat yang hidup berkecukupan ya ketika belum masuk Islam. Mewah juga kehidupannya. Bahkan sahabat ini tergolong cerdas ya. Komunikasinya yang baik ya, membuat orang itu tertarik ya. Bahkan kalau ada forum kemudian tidak ada sahabat Mus'ab ini, itu seperti sepi ya. Bahkan ada yang kurang begitu. Luar biasanya ya sahabat Mus'ab bin Umair ini ya. Dan tidak semua pemuda Makkah ketika itu bisa mendapatkan kehidupan yang mewah. Hanya sebagian kecil saja ya dari orang-orang Makkah ketika itu yang mendapatkan kehidupan yang mewah. Kemudian tentu sahabat Mus'ab bin Umair yang ketika itu belum masuk Islam ya, memiliki pengetahuan yang mendalam, kecerdasan juga yang baik. Tentu melihat situasi kota Mekah ketika itu ya, ketika ramai-ramai ada seorang yang bernama Muhammad mengaku sebagai seorang nabi. Nah, tentu dia nggak mau ketinggalan ya, ini ada apa ini yang lagi viral begitu ya di Mekah. Akhirnya dia penasaran dan ingin mencari tahu ya tentang siapa sebenarnya Muhammad ini yang mengaku sebagai nabi begitu, dan mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada kaumnya. Lalu kemudian dia melihat bahwa ada pergerakan dari sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal itu yang memang tidak diketahui oleh orang umum ya, yaitu datang ke rumahnya Arkom ya di sekitar Bukit Sofa ya. Kalau sekarang ya dekat ya di dalam itu ya, Masjidil Haram situ ya. Jadi sahabat yang sudah masuk Islam lebih dulu itu rutin ya datang ya untuk sebuah perkumpulan atau halakoh ya ketika itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan khazanah, untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad, yaitu di rumahnya Arkom ya. Makanya sering kita dengar ada istilah Darul Arkom ya. Ini adalah rumah pertama yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mendidik para sahabatnya.
dan ini masih sembunyi-sembunyi. Jadi banyak yang tidak tahu ya. Jadi kalau sampai di rumah Arkom begitu, sandalnya dimasukkan supaya tidak diketahui. Bahkan tidak boleh datang bersamaan. Ya, karena memang fase ini adalah masih pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair ini mengetahui hal tersebut dengan rasa penasaran yang luar biasa. Akhirnya beliau datang ke rumahnya Arkom ketika itu ya. Kemudian setelah datang, beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata orang yang tampan, hebat, berwibawa ini langsung luluh hatinya ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali datang itu langsung luluh hatinya. Ya. Kemudian singkat cerita, sahabat Mus'ab bin Umair ini masuk Islam. Dan tentu ya, Mus'ab bin Umair ini masih belum berani secara terang-terangan untuk menunjukkan keislamannya. Ada satu orang yang paling ditakuti oleh Mus'ab bin Umair, bukan premannya Makkah, ya, bukan orang yang paling ditakuti di Makkah, bukan. Tapi yang paling ditakuti oleh Mus'ab adalah ibundanya. Ibundanya juga termasuk sosok orang yang berwibawa, sosok perempuan yang berwibawa di Makkah, ya, yang kemudian juga memiliki pengaruh yang lumayan besar ya di Makkah, dan dialah sosok satu-satunya yang paling ditakuti oleh Mus'ab bin Umair ketika itu, ya. Masya Allah, kalau sudah melawan ibu, wah, kalah langsung ya Mus'ab bin Umair. Maka dia menyembunyikan keislamannya. Tapi tentu apa yang bisa tersembunyi di Makkah ketika itu, ada orang yang melihat Mus'ab bin Umair ini sering ke Darul Arkom atau rumahnya Arkom tadi itu ya. Kemudian ternyata benar bahwa Mus'ab bin Umair ini telah masuk Islam. Akhirnya orang tersebut menceritakan kepada ibunya Mus'ab bin Umair. Nah, kemudian masalah mulai dari sini. Ya, masalah besar mulai dari sini. Akhirnya apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair kemudian dikurung di sebuah tempat ya, di rumahnya. Kemudian tidak dibiarkan, tidak diberikan untuk keluar ya, dalam jangka waktu yang ya lumayan lama ya. Dan inilah awal Mus'ab bin Umair ya mendapatkan ujian terhadap keislamannya, yang sebelum-sebelumnya ya lancar-lancar saja ya, ngaji di rumahnya sahabat Arkom ini ya, atau di Darul Arkom ini. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair ini biasa-biasa. Tapi setelah ibunya tahu, nah disinilah ujian besar yang kemudian mulai diterima oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, sahabat UB TV dan juga seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat bin Umair ini diisolasi lah bahasanya ya, diisolasi, tidak boleh keluar, tidak boleh ada orang luar yang kemudian berinteraksi. Tetapi beliau bisa ini ya, mendapatkan informasi juga ya, mendengar sebuah cerita bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu kemudian diperintahkan hijrah ke Habasyah, Ethiopia ya. Jadi ketika awal-awal dakwah itu, setelah dakwah secara terang-terangan, banyak sahabat yang disiksa. Bahkan ada yang sampai dibunuh ya. Nah, melihat kondisi ini, akhirnya Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, karena beliau mendengar bahwa di sana ada raja yang baik. Ya, jadi sahabat-sahabat kemudian diminta untuk hijrah ke Habasyah untuk meminta perlindungan. Sahabat Umair ini dengar, Mus'ab bin Umair ya, sahabat Mus'ab kemudian dengar. Ya, akhirnya sahabat Mus'ab ini mencari cara sedemikian rupa, akhirnya bisa lolos dari isolasi ibunya di rumahnya tersebut. Bisa lolos, kemudian ikut hijrah ya ke Habasyah. Ya, luar biasanya ini pengorbanan, perjuangannya berliku-liku, padahal masih di awal, masih di Mekah ya. Akhirnya berhasil ikut hijrah ke ke Madinah. Kemudian hijrah ke Habasyah ya. Kemudian setelah selesai berjalannya waktu, akhirnya balik lagi ke Mekah ya. Setelah kembali ke Mekah, dikurung lagi ya.
Nah, lalu kemudian ada hijrah yang kedua. Akhirnya beliau ikut untuk berhijrah. Nah, kemudian setelah itu hijrah kedua selesai, kemudian beliau kembali lagi ke Mekah, dan ternyata ibunya masih belum berubah pikiran. Ternyata ibunya ini adalah penganut agama yang sebelumnya, ya, penganut taat, ya. Sehingga meskipun Mus'ab bin Umair ini hijrah sampai 2 kali, kemudian melobi dan sebagainya, ibunya tetap tidak mau pindah seperti agamanya Mus'ab, masuk Islam, ya. Bahkan akhirnya apa yang terjadi, sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mus'ab bin Umair ini diusir dari rumahnya. Oleh siapa? Oleh ibunya sendiri. Ya. Tega, yang memang tega, karena ibunya juga orang yang terpandang di Makkah ketika itu. Ya, gimana ceritanya jika kemudian orang yang terpandang memiliki anak yang masuk Islam? Jadi ketika awal-awal Islam itu ya sesuatu yang mungkin memalukan, ya, bagi orang-orang Quraisy ketika itu di Makkah. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini diusir, lalu kemudian semua fasilitas yang sebelumnya didapatkan itu tidak diberikan lagi. Bayangkan, ya, yang sebelumnya bajunya bagus lah, ya, licin kalau sekarang mungkin setrikaannya licin, harum, kemudian sisirannya rapi, mandinya juga bersih, ya. Sekarang sudah tidak diberikan lagi semuanya, bahkan diusir dari rumahnya. Ya, mungkin kalau kita sekarang ya mikir-mikir juga, ya gimana ini, ya. Tapi karena kekuatan iman, kemudian rasa bahagia yang sudah dirasakan oleh Mus'ab bin Umair, dia rela untuk pergi. Ya. Akhirnya meninggalkan semua kemewahan yang dimiliki sebelumnya, dan akhirnya bertransformasi, pola kehidupannya berubah, tidak sama dengan yang sebelumnya. Ya, karena semua fasilitas sudah diputus oleh ibundanya. Akhirnya Mus'ab bin Umair hidup seadanya, ya, sampai sahabat-sahabat kadang meneteskan air mata, ya, melihat kondisi sahabat Mus'ab bin Umair ini, ya, bajunya lusuh, ya, kusam, kemudian banyak tembelan, ya, padahal sebelumnya full fasilitas, harum dan sebagainya. Kadang-kadang Rasulullah itu meneteskan air mata melihat sahabat Mus'ab bin Umair ini. Tapi itulah sebuah perjuangan, ya, bahwa perjuangan menuju sebuah keberhasilan, kebahagiaan itu pasti membutuhkan pengorbanan. Jadi ini pelajaran pertama yang mungkin bisa kita ambil dari sahabat Mus'ab bin Umair ini, bahwa keberhasilan pasti membutuhkan pengorbanan. Jadi tidak ada keberhasilan yang kemudian bisa dicapai dengan leha-leha. Kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, ya, bahkan berkorban harta, bahkan mungkin berkorban nyawa. Ya. Jadi seperti sahabat Mus'ab yang kemudian mengorbankan seluruh hartanya, ya. Artinya meninggalkan itu semua, ya, demi imannya ini. Ya, untuk kita semuanya, mahasiswa, kemudian dosen atau masyarakat umum, ya, kami ingatkan kembali bahwasanya untuk mencapai sebuah keberhasilan itu pasti membutuhkan pengorbanan. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan sebuah kisah inspiratif, ya, dari sahabat Mus'ab bin Umair. Sedikit kita mengulang bahwa tadi sahabat Mus'ab bin Umair sudah diusir oleh ibunya, ya. Lalu kemudian tidak diberikan fasilitas sama sekali, ya. Dan pelajaran pertama yang kita dapatkan di episode sebelumnya adalah bagaimana sebuah pengorbanan harus kita lakukan, harus kita keluarkan untuk mendapatkan sebuah keberhasilan. Nah, kemudian setelah itu sahabat Mus'ab bin Umair ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW, ya, menjadi duta pertama Islam, Masya Allah, ya, untuk berdakwah ke Madinah. Karena sebagian dari orang-orang Madinah itu
melakukan haji ke Mekah, lalu kemudian pernah terjadi baiat yang pernah kita dengar yang namanya baiat Aqobah, ya, yang dimana orang Madinah yang haji ke Mekah, kemudian dia berislam, ya, dia berislam sekitar 12 orang begitu ya. Nah, Rasulullah SAW menginginkan 12 sahabat yang berada di Madinah yang sudah masuk Islam ini itu tetap mendapatkan pembinaan istilahnya ya. Maka harus ada orang yang diutus ke Madinah untuk mendakwahi mereka supaya mereka nggak keluar ya. Jadi setelah masuk Islam kemudian mereka keluar. Akhirnya Rasulullah SAW memilih sahabat Mus'ab bin Umair. Tentu pilihan ini bukan pilihan kebetulan, melainkan Rasulullah SAW sudah melihat bagaimana profil dari sahabat Mus'ab bin Umair ini. Karena yang akan diberikan adalah sebuah tugas yang sangat besar, ya, bahkan mempertaruhkan keberhasilan dakwah Islam di Madinah. Ya. Maka tentu Rasulullah SAW memilih sahabat yang komunikasinya baik, komunikasinya bagus, ya, penampilannya juga bagus, ya, good looking kalau bahasanya orang sekarang ya. Akhirnya sahabat Mus'ab bin Umair ini kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi kaum yang ada di Madinah. Tentu ini pekerjaan berat, tetapi dengan keimanan sahabat Mus'ab bin Umair ini menerima ya amanah dari Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diperintah, bismillah, taati. Akhirnya sahabat Mus'ab bin Umair ini berangkat ke Madinah sendiri. Ya, bayangkan, ini Masya Allah. Ini duta pertama Islam yang kemudian ditugaskan untuk berdakwah di kota yang lain ya, selain di Mekah. Mereka kemudian sahabat Mus'ab bin Umair ini datang ke Madinah, kemudian tinggal di rumah sahabat yang tadi itu ya, yang pernah berbaiat di Mekah itu. Lalu kemudian sambil berdakwah, Masya Allah, dengan komunikasi yang baik, bahasa yang sopan, santun, ya. Selama 1 tahun dakwah beliau di sana, dari 12 orang yang pertama baiat, itu kemudian pada haji berikutnya bisa menjadi 70 orang. Ini sebuah keberhasilan yang luar biasa. Dan dia sendiri ditugaskan oleh Rasulullah ke Madinah. Bayangkan di Madinah itu banyak juga suku-suku, ya, yang menolak lah begitu ya. Tetapi sahabat Mus'ab bin Umair itu berhasil berdakwah dari jumlah 12, kemudian pada haji tahun berikutnya itu menjadi sekitar 70 orang. Ya, Masya Allah. Lalu apakah sahabat Mus'ab bin Umair ini tidak pernah mendapatkan tantangan ya dalam dakwahnya di Madinah? Saya sampaikan pasti ada ya, bahwa setiap kebenaran yang disebarkan itu pasti akan ada orang yang menolak. Ya, dan kisahnya luar biasa ya. Jadi ketika Mus'ab bin Umair ini ya berdakwah begitu ya, menyampaikan Al-Quran ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang ada di Madinah. Kemudian ada seseorang kepala suku namanya Usaid bin Hudor ya, itu datang. Lalu kemudian mengeluarkan sebilah pedang ya, lalu kemudian mengancam. Bayangkan ya, ini dakwah dulu sampai diancam pakai pedang. Ya, apa ini yang kamu lakukan? Kamu telah membodohi orang-orang Madinah. Ya, kurang lebih begitulah ya. Lalu kira-kira bagaimana tanggapan Mus'ab ketika kemudian ditodong oleh sebilah pedang? Kemudian Masya Allah ya, beliau dengan tenangnya bagaikan samudera yang luas, bagaikan fajar yang cerah ceria. Lalu kemudian menyampaikan kepada Usaid bin Hudor ini ya, ini salah satu kepala suku ketika itu. Beliau kemudian menyampaikan, mengapa Anda tidak duduk dulu sebentar untuk mendengarkan? Jika nanti apa yang saya sampaikan kemudian Anda suka, ya silahkan diterima. Kalau kemudian nanti tidak suka, ya kami akan menghentikan dakwah ini. Masya Allah ya. Usaid bin Hudor ini kepala suku, orang cerdas
Ya, dia sudah bisa menangkap bahwa saya diajak dialog ini ya. Saya diajak dialog begitu. Jadi tentu kemudian kemudian Usaid bin Hudhar ini melepaskan sebilah pedangnya lalu kemudian duduk ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Ternyata ketika Mus'ab bin Umair menyampaikan ayat demi ayat, ya, nasihat demi nasihat, hikmah demi hikmah, Usaid bin Hudhar ini kemudian luluh hatinya dan kemudian masuk Islam. Masya Allah. Ini kepala suku. Kalau sudah kepala sukunya masuk, maka anggota sukunya akan mengatakan kepala suku kita saja sudah masuk. Apa yang lagi yang kita tunggu begitu. Akhirnya anggotanya pun ikut masuk Islam. Kemudian setelah Usaid bin Hudhar ini masuk, disusul kembali oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Masuk Islam juga, ya, berkat ketekunan sahabat Mus'ab bin Umair ini. Kemudian setelah itu sahabat Sa'ad bin Mu'az juga masuk Islam. Nah, ini pembesar-pembesar yang ada di Madinah ketika itu. Dan benar akhirnya orang-orang yang di Madinah mengatakan Usaid sudah masuk Islam, Sa'ad sudah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'az juga sudah masuk Islam. Apalagi yang akan kita tunggu? Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Ya, itulah kekuatan komunikasi. Maka pelajaran yang kedua yang ingin saya berikan adalah jika menginginkan sebuah keberhasilan, ya, entah dimanapun itu ya, di dunia pekerjaan, di rumah, maka kualitas komunikasi itu menentukan keberhasilan. Ya, baik itu di rumah, ya, yang sudah berkeluarga mungkin merasakan kalau komunikasi nggak bagus, ya, suami dengan istri, maka ya susah untuk harmoni. Ya. Kemudian juga di pekerjaan. Ya tentu kita pernah merasakan ya bahwa ada miskomunikasi, ada komunikasi yang nggak sampai, akhirnya berantakan. Ya, kita juga mungkin pernah merasakan komunikasi yang nggak baik, baik itu dari teman, dari atasan dan sebagainya. Nah, maka kunci keberhasilan itu salah satunya ada pada bagaimana kita berkomunikasi. Ya, jadi ini menentukan. Nah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena memang kita akan fokus pembahasan kita pada sahabat Mus'ab, maka kita lanjutkan ketika Islam sudah masuk di Madinah ya. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair ini sudah berhasil mengkondisikan Madinah untuk menjadi tempat berhijrah. Karena maka sudah tidak aman. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Ini sudah tidak aman. Bahkan Rasulullah SAW juga sudah akan dibunuh. Sudah dirancang sebuah skenario untuk membunuh beliau. Tapi Allah SWT menolong sampai kemudian bisa berhijrah ke Madinah. Masya Allah. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair berhasil mengkondisikan Madinah. Lalu kemudian umat Islam berhijrah ke Madinah. Kemudian membangun sebuah peradaban. Ya. Tentu orang-orang Quraisy itu tidak akan pernah rela. Ya. Jika umat Islam ini berjaya, mereka akan melakukan banyak hal. Kemudian akhirnya terjadilah peperangan Badar, ya. Kemudian terjadi juga peperangan Uhud, ya. Ini yang kedua. Dan disinilah kisah tentang Mus'ab bin Umair ini akan berakhir pada perang Uhud. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Jadi perang Badar umat Islam menang, ya. Kemudian tentu orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu nggak terima dan ingin melakukan balasan atau pembalasan. Akhirnya menyerang lagi dan terjadilah perang yang kedua, yaitu perang Uhud. Nah, Rasulullah SAW ketika perang itu selalu membuat strategi, nggak sembarangan ya. Pokoknya bekal semangat terus perang, enggak. Tapi Rasulullah SAW membuat strategi. Nah, di perang Uhud ini salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menempatkan sekitar 50 pemanah di atas sebuah bukit di Gunung Uhud. Ya, untuk menjaga supaya musuh-musuh itu tidak menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi kalau ada yang menyerang dipanah. Ya, jadi salah satu strateginya adalah
menempatkan pemanah di sebuah bukit. Lalu kemudian Rasulullah berpesan kepada pemanah tersebut, jangan sampai turun apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan sampai turun. Sampai kemudian diinstruksikan turun oleh Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita terjadilah peperangan Uhud, ya, peperangan berkecamuk sedemikian rupa. Kemudian sahabat Mus'ab bin Umair ini menjadi salah satu pemegang panji, ya, pemegang bendera, yang dimana bendera ini menjadi sebuah simbol dari kemenangan atau kekalahan dari sebuah pasukan perang. Kalau benderanya jatuh, ya berarti kalah. Jadi pemegang bendera ini adalah orang yang hebat, jadi bukan orang sembarangan. Nah, peperangan berkecamuk, kemudian umat Islam begitu semangat dalam peperangan tersebut, akhirnya sampai bisa memukul mundur kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika itu, ya, dipukul mundur. Nah, kemudian sahabat yang ditugaskan di bukit, yang ditugaskan memanah tadi, itu kemudian mulai terlena. Peperangan sudah selesai, kita menang, melihat harta rampasan yang begitu banyak, ghanimah yang begitu banyak, mereka kemudian turun. Akhirnya kaum kafir, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam dulu, melihat kesempatan itu kemudian menyerang dari belakang. Langsung diambil dari belakang, diserang dari belakang. Pemanah juga sudah nggak banyak, akhirnya dibunuh pemanah itu, diserang dari belakang. Nggak sadar umat Islam diserang dari belakang. Akhirnya kocar-kacir umat Islam. Kemudian kaum kafir Quraisy yang tadi sudah lari, akhirnya kembali. Wah, mereka kocar-kacir. Akhirnya umat Islam diserang dari dua arah, depan dan belakang. Dan ini menjadi posisi yang sangat sulit bagi Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sahabat Mus'ab bin Umair memegang teguh bendera yang dipakai di dalam perang yang berkecamuk. Akhirnya kemudian ditebas tangan kanannya. Akhirnya bendera itu diambil menggunakan tangan kirinya. Ditebas lagi tangan kirinya. Kemudian diapit dengan sisa tangannya. Kemudian sahabat Mus'ab bin Umair ditombak. Dan disitulah sahabat Mus'ab bin Umair gugur. Sahabat Mus'ab tidak menginginkan orang-orang Quraisy itu membunuh Rasulullah ketika itu. Jadi ketika ada orang kafir yang membunuh Mus'ab, itu dikira Rasulullah, ya. Masya Allah, luar biasa. Dan disitulah akhir dari kisah sahabat Mus'ab bin Umair. Rasulullah pernah berpesan, nanti kalau punya rezeki bisa ke Uhud, makamnya ada di sana, sampaikan salam kepada para sahabat. Insya Allah salammu akan dijawab. Masya Allah. Yang pertama adalah pengorbanan. Yang kedua, komunikasi menjadi kunci dalam sebuah keberhasilan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.